yang masih kotor, ya. Nah, kalau kita sudah tahu kita terpilih, kita terpanggil, biarlah setiap kita menyambut Dia dengan ucapan syukur, waktu dan kesempatan yang ada. Kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu waktunya. Saya kemarin dicek waktu nganter Pak Lupus ke dokter, saya juga ada katanya gratis Bu dicek itu soal darah. Saya dicek, saya kaget, saya belum pernah. Darah saya 212, dan bawahnya 112. Kaget, saya itu kaget ya. Tapi Bu pusing nggak? Enggak, sedang. Nah ini yang bahaya, Ibu nggak pusing nggak apa? Sedang saya nggak tahu sedang, cuman saya kalau doa selalu Bapak Yahweh, kalau penolongku, kalau doa tadi, kalau juru selamat aku, saya hanya bilang begitu aja. Jadi ya emang sih tadi juga saya makan apel, saya jadi makanya gak berani goreng, takut gorengan ya, karena belum pernah 200 lebih, 212, bawahnya 112. Nah itu saya pikir apa karena mas saya itu suka gorengan ya belakangan ini ya, suka beli bala-bala apa. Tapi ya puji Bapak Yahweh, di dalam Bapak Yahweh ada keselamatan, amin. Itu luar biasa. Tuhan, hidup di dalam Tuhan ada perlindungan, ada penyertaan, dan gara-gara saya nganter Pak Lupus ke dokter, kebetulan ada cek yang gratis, dicek semuanya semua semua cek bagus semua gitu. Cuman satu yaitu darah tinggi sama bawahnya jelek ya. Suami saya waktu meninggal dia 189, atasnya bawahnya 110. Dia sampai jatuh pendarahannya di atas. Tapi saya bilang, waduh ini lebih dari suamiku, saya pikirnya udah nggak ada. Tapi ya puji Bapak Yahweh ya, yang pasti saya percaya semuanya tidak terlambat untuk saya mawas diri, makanya harus hati Bapak Ibu juga begitu mungkin ya. Sekarang tuh emang Bapak Yahweh berkati kita semua, tapi harus lebih lagi, kita setiap makan harus lebih hati-hati lagi untuk ingat usia ya. Saya sampai nggak ingat usia, menikmati aja. Saya pikir biasa-biasa aja, ternyata ya itu pegal. Emang sih pernah ya dalam minggu yang lalu kok rasanya bangun pada pegal dan rasa, tapi karena nggak dirasa-rasa hilang sendiri tuh pegalnya gitu. Begitu dicek ya udah, ya bersyukur aja, amin. Ya, sekarang kembali ya, kita lihat Yohanes 15 ayat 16 ya. Temanya jadilah yang terpilih ya. Yohanes 15. Kita bersyukur sekali tidak terlambat di akhir zaman. Kita semua sudah menerima baptis pembaharuan, nggak satu kebetulan. Tapi jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu ya. Udah terima Bapak Yahweh baptis pembaharuan. Kita nanti hadiah di sini. Nah, di sini katakan, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan ya kalau itu ya, kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, di sini katakan bahwa Tuhan mengingatkan agar kita menyadari ya, menyadari kita bahwa kita bukan kita yang memiliki Bapa, tapi Bapa yang telah memilih kita. Jadi jangan sombong. Apa sih yang disombongkan? Nggak ada. Amin. Nggak ada. Karena kita dipilih ya. Ya. Di sini katakan bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Ya. Nah di sini Tuhan mengingatkan kembali supaya kita menyadari bahwa kita tuh tidak ada apa-apanya. Nah, ya. Nah lanjutnya di sini. Dan aku telah menempatkan ya kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah ya. Nah buah apa itu ya? Yaitu buah pertobatan ya. Dan apakah kita sudah berbuah kan yang baik? Yuk kita cek ya. Kadang-kala kita mungkin kalau udah Bapak Yahweh udah pasti, tapi kadang-kala ada hal yang emang Tuhan menginginkan kembali. Karena Dia Sang Kudus, Tuhan juga mau untuk kita lebih mawas lagi ya. Apakah kita sudah berbuahkan yang baik ya, menghasilkan buah ya. Nah, dan apakah kita
sudah berbuah banyak di hadapan Bapak Yahweh. Kita boleh mungkin kan Bapak Yahweh engkau berdoa, kasih setia engkau ibadah. Apakah engkau berbuahkan dengan buah-buah yang manis di hadapan? Ya. Nah, di sini. Dan tetap di sini, dan Tuhan menghendaki buahnya itu biarlah tetap adanya ya. Kamu dapat pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tinggal tetap. Tuhan mau untuk kita supaya tetap buahnya ya. Sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Ada amin Bapak Ibu ya. Nah, orang yang dipilih ditetapkan supaya menghasilkan buah. Nah, Tuhan mau buahnya buah apa? Buah pertobatan, ya, buah pengampunan, buah mengasihi, buah apa macam-macam ya. Nah di sini Tuhan menuntut satu hal di dalam setiap kita yang sudah ditetapkan untuk menghasilkan buah. Kita berarti ditetapkan untuk menghasilkan buah, ya di sini. Dia dapat memberikan kepadamu. Nah kita lanjut ya ke Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Di sini katakan Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Yesus menjawab kepada mereka, bukankah aku telah memilih kamu 12 orang, namun satu dari antara kamu adalah iblis, setan ya. Nah, dan dia membicarakan Yudas Iskariot, anak Simon, karena dia itulah yang akan mengkhianati dia, yakni seorang dari antara ke-12 muridnya ya. Nah, di sini saudaraku ya, Yesus merasa heran, bukankah aku telah memilih? Berarti kalau kita sudah ditetapkan, dipilih, Tuhan heran, aku memilih kamu Yudas, kok engkau mengingkari? Aku telah memilih. Nah, kita belajar dari murid ini yang dipilih pun sama Yesus sendiri bisa jatuh. Apakah kita sekarang? Ya, hati-hati dengan video porno, dengan umpamanya hal-hal yang mata ini kadang-kadang ya. Itu jebakan Batman itu ya HP, kadang-kadang saya salah baca, bodoh ini salah nama salah ya, kadang-kadang gitu. Nah, jadi kadang-kadang jangan Yudas ujung-ujung datang di HP juga, itulah kadang-kadang ya. Jadi waspada di sini. Nah, di sini Yudas tidak mau memilih apa? Mengikuti Yesus. Ya, dia punya kehendak sendiri. Walaupun itu Sang Maha memilih dia dari antara 12 dia dipilih, tetapi dia lebih memilih kehendaknya sendiri ya. Nah, di sini meskipun Tuhan sudah pilih, tapi tetap dia tetap mengingkari. Nah di sini Yudas apa? Dia mewakili kita ya sebagai murid yang tidak setia, bahkan menjual Tuhan demi uang. Nah jadi bicara tentang Yudas itu mewakili kita semua. Kalian sudah aku pilih. Nah apakah engkau masuk di dalam pilihanku yang sesungguhnya, atau engkau menjadi pengkhianat seperti Yudas? Hati-hati. Jangan di depan gembala kita baik, di belakang musuh. Benar nggak? Ya itu hati-hati ya. Di depan teman-teman baik, atau di belakang lain lagi. Bahkan menjauh lebih lagi. Itu waspada ya. Ini Yudas itu membicarakan, mewakili kita semua. Salah satu muridnya bisa jatuh, walaupun itu dipilih. Nah kita diberi kesempatan. Tidak tahu Bapak Yahweh Yesus manusia. Ya, biarkan setiap kita tetap tinggal di dalam buah yang tetap, dan buahnya itu manis dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Artinya buah-buah apa? Buah-buah kita menjadi berkat bagi banyak orang ya. Kita buah-buah yang manis di hadapan Bapak Yahweh, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih. Jangan sudah dipilih kayak Yudas akhirnya dijual demi uang. Nah, jangan sampai kita mau ibadah, ini bisnis rame. Nantilah ibadah, nanti lagi Bapak Yahweh juga tahu. Uang dulu akhirnya. Nah, jangan sampai terjebak. Saya setuju dengan Pak Jon bilang, kalau ibadah setiap sahabat enggak datang merasa nyaman, hati-hati. Saya setuju Pak, gitu ya. Kenapa? Karena hari ini ada sahabat ini yang dikehendaki Bapak Yahweh, dia hadir bersama kita pada setiap saat kita memuji menyembah. Amin. Ya, itulah. Nah, di sini Yudas mewakili setiap kita ya. Jangan sampai karena demi uang kita menjual Yesus dengan apa? Perkataan sembrono, lalu bertindak seenaknya, kan nggak ada yang tahu. Waspada ya, Tuhan melihat semua, nggak main-main sekarang, nggak main-main. Saya juga takut gitu ya, Tuhan saya bilang
sekolah juru selamat saya akhir dari doa. Kenapa? Karena saya mengandalkan dia. Siapa lagi? Orang bisa ada pesan yang dia doakan, saya nggak tahu, betul nggak? Siapapun itu yang dekat nggak tahu. Karena ada ayat juga, jangan percaya kepada siapapun. Itu udah. Kalau orang tidak takut akan Bapa Yahweh, ya. Kita lanjut ya. Nah, jadi gini. Kita jangan akhirnya seperti Yudas, dia mengkhianati ya. Jadi akhirnya udah dipilih tapi diabaikan. Itu satu harga yang mahal ya. Kalau kita udah dipilih, dia juga karena dengan berkorban, maka kita menyambutnya dengan ucapan syukur, dengan kita lebih hati-hati lagi dan Bapa yang dimuliakan. Nah, apa mungkin orang seperti Yudas meminta sesuatu pada Tuhan dikabulkan? Oh, tidak akan, enggak, betul nggak? Kalau orang seperti Yudas, karakternya kita minta pada Tuhan datang seolah kita setia ke gereja, setia apa sepertinya udah merasa membenarkan diri, apakah kita akan menjawab doanya? Tidak, karena Yudas dia menjual. Nah kadang-kala kita nggak sadar kita menjual perkataan yang sebelum memfitnah, bahkan memojokkan, menjatuhkan ya. Dan saya bersyukur saya belajar dari hal apa, saya melayani. Saya nggak usah sebutin, saya satu tempat bertumbuh berbuah. Tapi setelah lama, ya itu. Tapi saya renungkan, oh ya benar Bapak, ikut engkau tidak selalu enak. Kita menghasilkan buah, tapi akhirnya seperti dijatuhkan ya. Tetapi saya nggak takut. Kenapa? Yang penting Bapak tahu. Itu, amin. Jadi Bapak Ibu di sini, kalau ada siapapun, jangan takut, gak usah pergi, gak usah pusing. Yang penting Bapak tahu, yang menang siapa? Ya kita yang lapang dada, amin ya? Ya, jangan sampai kita denam. Usahakan untuk kita memahami hikmat daripada Tuhan, pengertian apa yang Tuhan berikan atas setiap kita untuk kita memahami di dalam situasi apapun. Ya, karena apa? Satu hal lagi, Pak Gem Tekwali bilang, Maria stop dan pelayan gini, oke. Saya pikir dulu nggak tahu lah, sekarang nggak tahu, oke. Akhirnya udah gitu. Saya bilang gitu, oh ya Bapak Yahweh, ya saya renung, saya suka renung gitu. Oh ya, Tuhan semua ada waktunya. Tuhan tahu, aku lihat lah, engkau kesana sini tidak itu waktu, tidak itu uang, tidak kemana-mana kan harus pakai bensin, harus pakai uang itu banyak. Tapi saya enggak. Tapi ternyata Bapak Yahweh cukup, cukup saya di situ. Ya saya bersyukur, ya saya taat aja. Walaupun mungkin ada yang mencela, yang lain bilang bla. Saya bilang kita nanti taunya akhirnya akan nanti. Kalau saat ini kita belum paham, ya biarin aja. Tetap jaga hati, yang pasti nantinya tahu. Amin Bapak Ibu, nantinya tahu, asal kita jangan pikiran jelek ya. Amin. Nah itu dia. Jadi apa mungkin orang yang seperti Yudas meminta sesuatu pada Tuhan dikabulkan? Enggak ya, enggak akan. Jangan seperti Yudas menjadi pengkhianat. Karena banyak saya mendengar gembala-gembala udah baik gembalanya dipojokkan dari belakang, ditusuk dari belakang, mengadu domba kesana sini, saya nggak suka. Banyak itu, ya. Nah, tapi kita bersyukur di sini nggak ada, adanya dikutuk, adanya dikutuk, ya. Adanya dikutuk, ya. Amin. Nepal ya. Nah, jadi untuk dapat dijawab doa ada syarat. Ya, tadi kan Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, untuk dapat dijawab apa jawab doa? Ada syarat ya Bapak Ibu. Ada buah dan buahnya itu harus menetap. Bukan nanti ada buah, nanti kadang-kadang ada buah, kadang-kadang ada tidak. Kadang buah ada, kan tidak. Nah itu sih kayak yo itu kan gitu ya, benar nggak? Ya. Nah jadi kalau umpama kita mau supaya umpamanya dijawab syaratnya, yaitu ada buahnya, dan buahnya itu tetap menetap, sehingga dimanapun kita tiba-tiba ada saudara, tiba-tiba siapapun, aku minta gini-gini, ya stand, siap. Amin. Saat itu Ibu Elvina, saya habis nyumbang sama Bebe di rumah 1 jam pujian penyembahan 2 malam jam 9:30 ya Beb, ya Beb ya kalau nggak salah jam 9. Tiba-tiba malam itu telepon, ya Bapak gini, tapi gak mati tuh, puji Tuhan Bapak ya saya habis doa nyumbang nih. Akhirnya puji Tuhan saya digerakin juga ya Bu Elvina ya, saya untuk doain juga Bu Elvina karena dia lagi ada. Nah nanti mungkin kita kesaksian ya sedikit ya. Ya itu hati-hati dengan yang nanti yang mau bicarakan apa Bu Elvina aja ya seperti itu. Nah jadi di sini
Jadi jangan nanti kadang ada, kadang tidak. Jadi buahnya tuh tetap menetap sehingga Bapak Yahweh juga nyaman tinggal di dalam hidup kita. Meletakkan kepalanya. Amin. Jadi letakkan kepalanya, engkau dapat dipercaya, engkau menjadi orang yang terpilih. Jangan sampai tidak terpilih, ya. Amin. Ya, kita akan lanjut, ya. Nah, Matius 22 ayat 1 sampai 14 ini panjang. Bagaimana, ya? Di sini ada satu perumpamaan. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Mungkin kita bisa sama-sama aja bacanya, ya. Ya, lebih jelas, ya. Kalau udah dapat semua, kita akan baca sama-sama, ya. Kembali baju pesta, ya. Bagaimana orang yang dipilih sama yang tidak. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan seraya melanjutkan, Yesus berkata lagi kepada mereka dalam perumpamaan dengan mengatakan, Kerajaan surga merupakan seorang raja yang menyelenggarakan pesta pernikahan untuk putranya, dan dia menyuruh hamba-hambanya memanggil mereka yang telah diundang ke pesta pernikahan itu, tetapi mereka tidak mau datang. Dia menyuruh lagi hamba-hamba yang lain, seraya berkata, katakanlah kepada mereka yang diundang, lihatlah dia lembu-lembu jantan dan yang tambul-tambul milikku, yang telah disembelih dan semuanya telah tersedia. datanglah ke pesta pernikahan itu. Namun dengan mengabaikannya, mereka pergi yang seorang-orangnya dan yang lain usahanya, dan yang selebihnya sambil menangkap harapannya, mereka menyiksa dan membunuhnya. Dan ketika mendengar hal itu menjadi marah, dan mengirimkan tentaranya yang membinasakan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian dia berkata kepada hamba-hambanya, sesungguhnya pesta pernikahan telah siap, tetapi mereka yang menerima tidak layak. Oleh karena itu pergilah ke lorong-lorong jalan dan undanglah ke pesta pernikahan itu sebanyak yang dapat kau jumpai. Dan hamba-hamba itu seraya keluar ke jalan-jalan, mereka mengumpulkan semua orang sebanyak yang mereka jumpai, yang jahat maupun yang baik. Dan pesta pernikahan itu dipenuhi mereka yang duduk makan. Dan raja itu ketika datang menyaksikan mereka yang duduk makan, di situ ia melihat seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta pernikahan. Dan dia berkata kepadanya, hai teman, bagaimana kau masuk ke sini tanpa mengenakan pakaian pesta pernikahan? Namun dia terdiam. Kemudian raja itu berkata kepada para pelayannya yang mendekati dan kami, angkatlah dia dan campaklah ke dalam kegelapan yang jahat. Di sana akan ada tangisan dan getah gigi. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pilih. Ada amin Bapak Ibu. Amin. Nah, ya. Biarlah kita termasuk, ya Bapak Ibu, dalam pilihan Tuhan dan selalu memakai baju pesta, ya. Baju pesta ini berbicara tentang apa Bapak Ibu, ya, memiliki kehidupan yang baik, ya. Baju pesta itu kan baju pesta itu baik, bagus kan, ya, kalau kita ke pesta. Nah, memiliki kehidupan yang baik, mau mengikuti kehendak Tuhan dan melepaskan jubah yang kotor, ya. Nah, kalau ke pesta, kalau kita memakai pakaian enggak layak, nggak akan boleh diterima, ya, di dalam hal rohani khususnya. Nah, di sini saya akan cari lagi di sini tadi ayat ke-8, misalnya. Saya boleh ke satu-satu ya. Kerajaan surga diumpamakan dengan seorang raja yang menyelenggarakan pesta pernikahan untuk putranya. Nah, kita yang sedang dipersiapkan saat ini di akhir-akhir zaman, Tuhan sedang mau mengundang setiap kita masuk di dalam pesta pernikahannya, ya. Nah, apakah kita layak, ya? Nah, dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil mereka yang telah diundang ke pesta pernikahan itu, tetapi mereka tidak mau datang. Nah, ini berbicara apa yang tidak mau datang? Orang-orang Yahudi yang khusus diundang, ya, tapi mereka nggak mau datang. Orang-orang khusus yang khususnya dia sendiri. Nah, mereka tidak mau datang. Ayat 4, yang menyuruh lagi hamba-hamba yang lain seraya berkata, katakanlah kepada mereka yang diundang, lihat
lihatlah, aku telah menyediakan hidanganku lembu-lembu jantan dan yang tambun-tambun milikku yang telah disembelih dan semuanya telah tersedia. Datanglah ke pesta pernikahan itu, ya. Nah, di sini tapi namun apa? Dengan mengabaikannya mereka pergi. Yang seorang ke ladangnya dan yang lain ke usahanya. Dan yang selebihnya sambil menangkapi para hambanya, mereka menyiksa dan membunuhnya. Nah, Bapak Ibu, di sini Tuhan sudah mempersiapkan setiap kita untuk menerima upah, ya. Tetapi mungkin di sini ada hambanya yang menyiksa, ya. Namun dengan mengabaikannya mereka pergi, ya, mengabaikan dan tidak menggubris undangannya. Itu seorang raja, tapi dia nggak mau, dia mengabaikannya. Dan selebihnya hamba yang lain menangkap para hambanya, dan mereka menyiksa dan membunuhnya. Mungkin siapa tahu kita pada saat kita beribadah dicela, pada saat kita beribadah dijegal untuk tidak boleh pergi, mungkin kita dikatai, ya. Itu macam-macam. Pada saat kita memulakan di dalam roh, dalam kebenaran yang sudah tahu, banyak hambatan. Mungkin dari keluarga, dari apa dikatakan, oh itu sesat, oh itu nggak benar, seperti itu. Nah, jadi di sini dan yang selebihnya sambil menangkapi para hambanya, mereka menyiksa dan membunuhnya, membunuh karakter kita supaya apa? Kita tidak keluar karakter ilahi. Amin. Nah, setan menjegal supaya kita apa? Lebih banyak pandangannya fokusnya kemana? Bukan ke Tuhan lagi. Pandangannya apa? Kalau umpamanya saya kalau nggak pergi main atau diundang sama teman gimana? Ibadah diabaikan. Ataupun yang lebih penting diabaikan. Nah, di sini hati-hati karakter kita dibunuh, ya, di masa setan. Dan ketika mendengarnya, raja itu menjadi marah dan dengan mengirimkan tentaranya, dia membinasakan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ya, nah Bapak Ibu, di sini Tuhan mengundang baik yang baik sama yang jahat. Tuhan mengundang semua orang, tidak pilih siapapun yang jahat pun dia undang. Mari, aku udah tersedia makanan. Masuk di dalam pesta pernikahanku, tapi ada syarat, harus pakai pakaian pesta, ya, nggak boleh compang-camping, karena Tuhan mau. Tapi di sini kata-kata, nah, kemudian dia berkata kepada hambanya, sesungguhnya pesta pernikahan telah siap, tetapi mereka yang telah diundang tidak layak. Oleh karena itu pergilah ke lorong-lorong jalan dan undanglah ke pesta pernikahan itu sebanyak yang dapat kamu jumpai. Dan hamba-hamba itu seraya keluar ke jalan-jalan, mereka mengumpulkan semua orang sebanyak yang mereka jumpai, yang jahat maupun yang baik, dan pesta pernikahan itu dipenuhi mereka yang duduk makan, ya. Nah, dan raja itu ketika datang menyaksikan mereka yang duduk makan, di situ ia melihat seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta pernikahan. Seorang raja yang mengundang. Kita kalau ke undangan pasti dong pakaian-pakaian yang baik, ya. Tapi ternyata heran raja itu, loh kok diundang pakaiannya biasa-biasa aja. Dia tidak melihat sesuatu yang lain. Nah, di sini akhirnya dia berkata kepadanya, "Hai teman, bagaimana engkau masuk ke sini tanpa mengenakan pakaian pesta pernikahan?" Namun dia terdiam. Dia tahu diri, dia memang salah. Dia nggak bisa mau apa-apa. Layaknya orang yang nggak pakaian pesta masuk yang lain, ya. Amin, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk mengenakan baju pesta itu ada usaha untuk membeli dan ada harga yang dibayar. Amin, ya. Nah, kita harus usaha untuk kita juga masuk ke yang lain, apalagi nanti mau register gitu. Kita kan harus bayar harga. Mungkin kesukaan kita kebiasaannya gosip atau kesukaannya topeng gitu, yang kita lepaskan semua gitu. Kenapa? Karena ada harganya dibayar. Emang enak kalau jadi gosip, enak sepertinya, ya, ngebohongin orang suka gitu. Tapi inilah harga, ya. Pesta berbicara adalah untuk pakaian-pakaian yang benar, ya. Orang yang tidak memakai pakaian pesta akan diusir keluar karena tidak layak masuk dalam perjamuan pernikahan raja, ya. Nah, kita yang diberikan waktu, ya, sama Bapak Yahweh saat ini, penuhi panggilannya, biar kita menjadi umat yang terpilih, ya, umat yang terpilih. Hiduplah di dalam kehidupan ilahi, senantiasa renungkan di dalam segala hal, baik itu ngerti nggak ngerti. Tapi kalaupun itu satu hal yang emang Tuhan tuntut untuk kita juga mengalami kekalahan ataupun mengalami yang tidak diinginkan,
Tapi kok emang itu kehendak Bapak Yahweh, mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur ya. Karena semua ada waktunya. Kalaupun mereka saat ini masih masuk dalam proses pemurnian, karena ada hal yang tertinggal, karena kalau kau masuk ke aku harus ada beresin dulu. Baju pestanya masih setengah jadi. Amin. Masih setengah jadi ya. Nah, dari sini hidup kita dengan memakai baju pesta atau kodrat ilahi. Tanpa ada kodrat ilahi kita nggak akan bisa. Amin. Yang kita manusia bisa dibohongi. Nggak bisa umpamanya, wah saya kan udah dipilih, saya kan umpamanya minta apapun juga pasti kan dikasih sama Bapak Yahweh juga bla bla kayak gitu. Nah, tapi di sini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita semua ya. Nah, adakah kodrat ilahi dalam dirimu? Memenuhi panggilanku enggak? Melakukan firmanku enggak? Orang yang memiliki kodrat ilahi, dia akan bersinar. Dia akan membawa setiap jiwa-jiwa datang kepada Bapak Yahweh. Dan terutama Bapak Ibu, kalau kita memakai pakaian pesta, kita harus rela untuk mau dibentuk, mengikuti perintahnya, mengikuti kehendaknya, ya. Itulah pakaian pesta, ya. Jadi nggak sembarang, ya. Nah, hidup kita dengan memakai baju pesta atau kodrat ilahi. Orang yang tidak memiliki kodrat ilahi tidak ada hikmahnya. Nah, ternyata waktu dalam pesta diundang itu ada orang sembarangan aja masuk. Mungkin ada di sini juga. Yang penting kan ada yang tahu apa ibadah, yang penting kan gue soleh, tapi hidupnya masih suka ngerokok, hidupnya masih seenaknya, nonton segala macam yang tidak layak ditonton lagi. Kelihatan mukanya jadi buram. Akhirnya amin Bapak Ibu, bagi yang peka tuh, pagam sama Ibu kan peka, bisa kelihatan belum itu kan mukanya ada apa gitu kan ya. Nah, jadi mari Bapak Ibu, jadi biarkanlah kita tetap untuk berjaga-jaga, memakai jadi kodrat ilahi itu artinya bicara tentang kebenaran dan siap siaga untuk siap menjadi berkat bagi siapapun yang saat itu minta satu pertanggungjawab apa dalam doa, minta pertanggungjawab di dalam pelayanan apapun, kita bersiap. Karena apa? Karena dipenuhi dengan kodrat ilahi yang selalu kita merenungkan firman itu siang dan malam. Emang Tuhan tahu kita nggak sempurna, nggak ada yang bisa. Saya juga takut waktu nyampe Pak Mega sudah nyampe bilang, tapi saya tenang, ada Roh Kudus lah. Saya bilang, Bapak Yahweh ke saya nak, mau saya bilang ya udah gitu ya. Akhirnya Tuhan persiapkan juga ya. Nah, jadi kita ikut Bapak Yahweh itu luar biasa ya. Kita kalau melakukan kehendak Bapak Yahweh ya, itu kita akan menjadi pemenang. Dan terutama di dalam memakai pakaian pesta ini Bapak Ibu, biarkan kita senantiasa menjaga pakaian kita. Kita lihat Yohanes 13 ayat 17. Apa kata firman-Nya? Yohanes 13 ayat 17. Jika kamu mengetahui hal itu, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Ada amin? Ya. Jika engkau melakukan itu, berbahagialah kata Bapak Yahweh. Kenapa? Nah, Bapak tahu satu persatu. Ini baik, ini baik. Kalau kita melakukannya berbahagia, ya, amin. Nah, itu yang kehendak Bapak Yahweh, berbahagialah. Nah, kita lihat lagi Matius 22 ayat 14 ya. Mungkin Pak bisa baca ya. Kalau kita melakukan berbahagia, Tuhan katakan. Matius, bukannya bangga dalam dosa. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, Ya, tapi sedikit yang dipilih. Ada amin. Nah, jadi ya. Yudas itu murid yang dipilih Tuhan, ya, dipilih Tuhan. Tuhan sendiri yang pilih loh. Ya, senang dong. Tapi kenapa dia bisa jatuh? Nah, itu satu contoh. Kita murid-muridnya itu mewakili kita semua. Yudas ya, hati-hati. Lebih check and recheck. Jangan jadi sombong karena kita tahu bahwa saya lebih tahu ini ya seperti itu. Tapi sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, seleksi lagi mempertanyakan. Ya, jadi di dalam menilai sesuatu apapun ataupun larangan apapun, apakah itu karena Bapak Yahweh atau tidak? Jangan karena kedanian kita yang menuntut, ya, tetapi biarkanlah itu menjadi kehendak Bapak Yahweh ya, supaya kita dapat penilaian kita jadi orang yang terpilih ya. Kadang iblis plesetkan sedikit supaya kita nggak ngeh gitu. Supaya apa? Tidak terpilih, ya. Nah, seperti Yudas, setan senanglah, ya, senang dia. Nah, itu supaya dia jatuh. Makanya heran,
Yesus, aku pilih kamu, kok malah jadi begini gitu ya. Nah itu mewakili kita semua, hati-hati ya akhir zaman ini. Kita lihat lagi Yesaya 42 ayat 1a. Yesaya 42. Ya, ayat, pokoknya 1a ya. Lihatlah hambaku, aku akan menopang dia yang terpilih. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, padanya jiwaku berkenan ya. Nah Bapak Ibu di sini Tuhan menunjukkan ya di sini. Kita teruskan di sini. Lihatlah hambaku, aku akan menopang dia yang terpilih, yang padanya jiwaku berkenan. Aku, ya saya teruskan. Aku menaruh rohku atas dia. Dia akan menunjukkan keadilan kepada bangsa-bangsa. Nah, amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi biarlah kita menjadi orang yang terpilih ya Bapak Ibu ya, oleh Bapak Yahweh. Nah, selama waktu masih ada, biarlah kita mengenakan kodrat ilahi, yaitu tentang kebenaran, kekudusan, takut akan Tuhan ya, sehingga kita masuk di dalam keterpilihan. Pada saat nafiri berbunyi, kita pasti akan terangkat. Amin Bapak Ibu. Nah, kita pasti akan terpilih ya. Nah, Bapak Ibu boleh katakan, kita pasti akan terpilih. Kita pasti akan terpilih jika kita keluar buah-buah yang manis ya. Jangan sombong nanti gini, pasti terpilih, tapi nggak ada buahnya, buah yang tetap. Kalau Tuhan tetapkan nggak ada buahnya, hati-hati. Tapi kita bangga, kita bisa katakan kita orang yang terpilih. Amin. Ya. Tapi cek lagi, apakah saya menjadi bikin ribut di keluarga, bikin ribut di antara teman, sehingga akhirnya bukan membawa damai, tapi yang ada mengeruhkan keadaan. Ini waspada, karena di sini Tuhan melihat karakter setiap anak Tuhan. Adakah kodrat ilahi? Kalau ada kodrat ilahi, dia akan jadi penolong. Amin. Dia akan jadi penolong. Tuhan katakan, engkau bisa diandalkan. Saya akan menyaksikan ya. Saya waktu dulu kan kami keluarga Katolik semua. Nah, waktu saya nikah sama suami, akhirnya saya jadi Kristen. Udah jadi Kristen kayak gitu, akhirnya ya saya kan baca firman, saya renungkan segala macam ya. Udah baca firman dan segala macam. Nah, kembaran saya kan udah mulai kan, saya senang sama Niko saat itu, karena saya senang pujian sama terutama firmannya. Pada saat waktu ke dulu sih namanya yang di Paramount itu apa ya? Gereja apa sih? Betani ya. Ke hati tuh kayak ada ngasih makan. Karena selama ini saya ke Katolik gereja, ngertinya saya cuma tahunya doa Bapa kami aja. Jadi banyak halnya tuh nggak ngerti Roh Kudus itu apa enggak gitu. Tapi setelah udah mengerti baca firman ada apa, nah waktu pas Paniko saya ibadah pas Paniko ada bawa firman, itu kayak dikenyangkan. Dari kayak dikenyangkan kayak gitu, saya senang sekali udah gitu. Akhirnya mulailah saya sampai akhirnya saya dibaptis juga. Saya diam-diam malu sama suami, karena suami kan sering, kamu baptis? Enggak, saya udah di permandian, permandiin, kalau Katolik percik ya, permandian gitu namanya apa sih dulu, dipercik gitu ya. Jadi ke suami itu saya mau dibaptis, diam-diam nggak ngomong gitu. Nah pas diam-diam saya pergi dibaptis, tahu nggak apa? Itu setan, benar-benar untung saya tuh ya nggak dengar setan. Waktu saya sudah pakai itu mau dibaptis di Lembang saat itu ya. Waktu mau dibaptis, kamu bilang apa? Udah, kamu nanti nggak bisa bohong lagi, kamu nanti nggak bebas. Saya dengar itu, tapi saya bilang gini, gimana nanti? Saya keluarnya nekat gitu, gimana nanti? Ya udah saya baptis. Apa yang terjadi? Emang ada satu sisi ya waktu mau dibaptis, suara itu kamu nggak bisa leluasa, gini bla 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 gitu. Terus karena saya pikir, kan saya mau dibaptis mau selamat, jadi saya pikir, gimana nanti? Apa yang terjadi setelah dibaptis itu semua yang ada di pikiran, istilah yang biasa lama itu kayak sirah semua. Saya bahkan kayak dikenakan baju yang baru sama Bapak Yahweh. Amin. Saat itu masih asuh saat itu ya. Sampai akhirnya saya udah
di Batu sudah berapa lama, suami saya bahkan tahu sampai akhirnya saya berani nyampein Elia kembaran saya. Apa lu bahasa roh? Sesat itu setan, kata gitu kayak Elia aja. Udah bermacam-macam, udah dipojoki segala macam. Tapi saya nggak pusing. Saya baca firman segala macam, saya lupa segala macam. Sampai akhirnya saya ke kakak saya, sampai akhirnya udah saya macam-macam dianiaya. Kakak saya tanpa saya laki-laki, sekencangnya. Terus kita perlu ngomong. Saya lihat mata dia kosong gitu ya. Dalam nama dulu nama Asus ya. Dalam nama Yesus gitu. Apa lu bilang? Ditonjok, 2 kali ditonjok sepanjangnya. Kan mukanya dekat ditonjok, tapi aneh, diluputkan. Gak kena gitu, seperti itu. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu, setelah ikut Tuhan, saat itu Asus pun kena ya. Kenapa? Karena yang digunakannya firman yang benar, yaitu dari Bapak Yahweh ya. Nah itu dia gitu. Nah, jadi jangan heran kalau umpamanya kita apalagi yang sekarang kita sudah dipilih, benar-benar dipilih. Gak semudah, banyak orang nyampein tentang kebenaran nama yang asli, orang tetap menyangka agama. Biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang terpilih ya. Jadi pada saat terpilih berbunyi, kita pasti akan terangkat karena kita terpilih. Jadi kita menantikan terpilih berbunyi, kita akan terangkat bersama-sama. Amin. Jadilah kita orang-orang yang terpilih ya. Nah, kita lihat lagi ayat terakhir ya. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Pak Agam boleh bacakan 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Ya, ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 Ayat 13. Dan kami wajib senantiasa bersyukur karena Elohim mengenai kamu. Hai saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Elohim telah memilih kamu sejak semula ke dalam keselamatan dengan pengudusan roh dan dengan iman kebenaran. Amin. Ya. Sekali lagi mungkin Pak Meka 2 Tesalonika 2 ayat 13 ya. Dan kami wajib senantiasa bersyukur kepada Elohim mengenai kamu. Hai saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Elohim telah memilih kamu sejak semula ke dalam keselamatan dengan roh, pengudusan dan iman kebenaran. Amin. Ada amin nih Bapak Ibu ya. Nah, Elohim telah memilih kita dari sejak ini dan kita menjadi orang-orang yang terpilih. Jadi jangan gegabah kita untuk mengenakan baju pesta, itu perlu dijaga ya. Karena apa? Karena Tuhan melihat di dalam sikap hidup kita, sikap terjang hidup kita ya. Jadi di sini untuk kita nanti pada saat napiri berbunyi, karena kita juga kan menantikan itu, nggak mau dong tertinggal ya. Karena ngeri banget yang tertinggal itu, aniaya segala macam. Tetapi Tuhan mengingat kembali, bersyukurlah dalam segala hal, salah satunya ya. Karena terutama engkau sudah dipilih, sudah ditentukan dari dulu ya, sudah ditetapkan, berarti Tuhan punya rencana. Maka pilihan itu Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi jangan sombong. Jadi biarkanlah hidup kita penuh dengan ucapan syukur dan untuk tetap berjaga-jaga. Di akhir zaman ini waktunya kita nggak tahu. Satu persatu kita nggak tahu. Saya aja teman di atas itu, Tuhan apa mau pulang gitu, kok tinggi amat gitu ya. Tapi saya enggak Tuhan gitu ya. Cuman ya itu. Jadi perlu untuk waspada, untuk tetap kita juga memakai kebenaran daripada Tuhan. Apapun yang dihadapan, ngerti nggak ngerti, kembali ke firman. Suka tidak suka, kembali kepada firman. Itulah kodrat ilahi. Amin Bapak Ibu. Kodrat ilahi itu kembali kepada firman. Banyak orang yang merasa ngerti, itu polanya sendiri. Pakai firman, oh nggak cocok dia bilang. Oh nggak, harus begini. Pasti kalau menghadapi orang kayak gitu, abaikan aja. Gimana lu aja sendiri. Yang tadi saya udah sampaikan. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang saya mau tanya, apakah Bapak Ibu mau jadi berkat bagi banyak orang? Ada amin? Ya. Nah kalau mau jadi berkat, saat ini lakukan selama waktu masih ada. Siapapun yang dijumpai, Tuhan akan ketemukan dengan orang-orang yang nanti bermasalah, orang-orang yang perlu dituntun, orang-orang yang perlu untuk diperdamaikan. Kita siap jadi terang. Amin. Bukan mengeluhkan keadaan, karena kita mau terangkat kan? Amin. Kita mau terangkat loh. Jadi kata Tuhan, kau buahkan apa selama ini? Jiwa apa? Dapat jiwa berapa orang? Jadi
ya. Ya. Nah, maka dari itu bersyukurlah kalaupun Bapak Ibu ini melayani dengan baik kemanapun, tapi di pojokan umpamanya dari anak, bersyukur aja. Bahkan jadi akhirnya disentimenin gitu ya. Bersyukur aja, proses sekarang jadi cuek aja. Yang penting oh ya Tuhan, karena 1 Petrus 4 ayat 14, coba sekali lagi ya, itu jawabannya 1 Petrus 4 ayat 14. Mereka diingetin ayatnya ini 1 Petrus 4 ayat 14 bagi orang yang dianiaya. Baca yang ngatur. 1 Petrus 4 ayat 14. Ya. Sekiranya kamu dicela dalam nama Hamasya, berbahagialah, sebab roh kemuliaan yaitu roh Elohim sedang berdiam atasmu. Memang menurut mereka dia sedang dihujat, tetapi menurut kamu dia sedang dimuliakan. Dia itu besar. Yes, ada amin Bapak Ibu, itu luar biasa, beri kemuliaan bagi Bapak Yahweh ya. Nah, ini Tuhan mengingatkan kembali kalau kita kembali kepada firman, dikatakan sekiranya kamu dicela dalam nama Hamasya, berbahagialah. Dan katakan, berbahagialah sebab roh kemuliaan yaitu roh Elohim sedang berdiam di atasmu. Banyak nggak? Nah, kita harus sampai mengalahkan sampai sono ya. Nah terus sedang berdiam di atasmu. Memang menurut mereka dia sedang dihujat, tetapi menurut kamu dia sedang dimuliakan. Ya? Nah, jadi jangan umpamanya langsung merasa, kok jadi begini ya? Saya udah melayani, saya udah berbuat baik, saya udah mengasihkan uang, bahkan malahan jadi istilahnya disentimenin, bahkan jadi nggak diangkat. Gak usah pusing, yang penting kita sudah menabur. Yang penting apa? Yang terutama tadi lagunya, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang pertama itu. Nah jadi nggak ada lagi dan itu muncul. Usahakan, saya juga belajar. Amin Bapak Ibu, jangan ngotot aja. Enggak, saya juga lagi belajar. Saya juga banyak hal, saya juga ya salah ya, saya nyampaikan, tapi saya bersyukur ya. Hari ini Tuhan menyerahkan. Barusan ayat itu keluar 1 Petrus 4 ayat 14. Jadi berbahagialah kalau engkau dipisah karena roh kemuliaan ada di atasmu. Tapi bagi orang pemberontak, bagi orang tidak mau dibutuhkan, merasa dengan sombong, alot, gitu. Coba ya. Tapi kita yang penting udah menabur ya, upah Tuhan sediakan bagi orang yang menabur. Yang penting kita mau kerjasama dengan Roh Kudus ya. Yang penting kita siap sedia untuk menyerahkan